Halo semuanya, selamat datang lagi di channel ini. Jadi di video kali ini, pendek aja ya, cuma ada satu slide, dan kita akan membahas suatu masalah ya, suatu problem, di mana problem ini adalah namanya Millennium Problem. Di mana kalau kalian bisa solve problem ini, kalian akan mendapatkan hadiah yang lumayan oke gitu ya. Coba kita lihat di Google ya. Kita lihat Millennium Problem. Nah, jadi Millennium Problem ini ada macam-macam ya, terutama di domain matematika dan computer science. Jadi ada beberapa problem di sini. Salah satunya adalah problem P versus NP ya, seperti ini. Nah, P versus NP ini adalah sebuah problem yang ada di dalam domain computer science, khususnya di algoritma gitu. Jadi that's why gue masukin ya materi ini ke dalam modul ini ya. Jadi ketika kalian bisa menyelesaikan ini, kalian akan dapat nih ya, $1 juta US dollar. Kalau dirupiahkan mungkin bisa jadi 15 miliar gitu. Nah, dan sekarang masih belum terpecahkan gitu ya, P versus NP. Nah, kita kan pelajari apa itu P versus NP ya, karena ini bisa lumayan menggali, mendalami lagi tentang algoritma gitu. Nah, jadi complexity kita udah belajar ya, ada big O n, big O log n, terus ada yang eksponensial, 2 pangkat n, dan sebagainya gitu. Nah, di sini ada beberapa kelas sebenarnya. Ada yang namanya P ya. P itu adalah polinomial ya. Polinomial ya. Sedangkan NP ini adalah non-deterministic polinomial ya. Non-deterministic P-nya sama polinomial gitu. Nah, jadi apa sih maksudnya? Kalau polinomial yang di kuning ini ya, atau krem ini, nah ini adalah, jadi ini adalah diagram ya, diagram di mana algoritma-algoritma dan kompleksitas itu dikelasin ya, ada kelas-kelasnya gitu, dikelompokin. Nah, di sini ada satu kelompok lagi nih, yang warnanya krem di sini namanya P ya. Jadi P itu problem yang dimana kita bisa menyelesaikan itu di waktu yang polinomial ya. Contohnya seperti ON ya, atau mungkin ON log n ya, atau apalagi ya, macam-macam ya, pokoknya polinomial deh, atau O3N gitu, atau ya misalkan ONM gitu, misalkan ada dua variabel, dua inputan gitu. Nah, ini semuanya adalah di P ya. Contohnya apa? Contohnya perkalian dua bilangan gitu. Atau kita mau mengurutkan sesuatu ya. Mengurutkan sesuatu kan bisa n log n gitu. Atau n kuadrat n pangkat 3 itu juga termasuk polinomial ya, teman-teman. Jadi polinomial itu di mana semuanya ini perkalian aja gitu. Ya, mau n kali n pangkat 3 atau n biasa gitu. Nah, ini kalau di NP ya, NP ini kan lebih luas ya daripada P ya. Jadi NP sendiri itu adalah problem yang dimana solusinya bisa di-verified di polynomial time ya. Jadi sebuah masalah yang solusinya bisa diselesaikan dalam waktu polinomial. Atau polinomial itu seperti ini gitu. Jadi ingat perbedaannya ya. Jadi yang di sini itu bisa diselesaikan. Terus ini bisa bisa dicek gitu, verified ya. Jadi ada perbedaan tuh. Di mana satu sisi kita bisa menyelesaikan ya. Di satu sisi itu masalahnya adalah kita mau ngecek gitu ya. Nah, jadi di NP ini jadi di P ini ya, dia masuk dalam NP ya. Jadi di semua problem yang bisa diselesaikan di polynomial time ya, dia udah pasti bisa dicek ya, di verified dalam polynomial time juga seperti itu. Nah, kalau yang NP sendiri ya, masalah yang bisa diselesaikan di polynomial time, nah dia itu bisa aja ada di sisi merah sini ya.
yang mungkin bukan P, yang solve-nya tuh bisa apa namanya, bisa eksponensial gitu. Contohnya apa? Contohnya misalkan kalian mau menyelesaikan sudoku ya, puzzle gitu. Nah, kalau kalian mau menyelesaikan puzzle, cara cek sudoku itu sebenarnya gampang teman-teman ya. Karena apa? Gini nih. Nah, karena rule dari sudoku ya, aturan dari sudoku adalah eh dia itu ada 9 kali 9 kotak ya. Jadi 9 kali 9 itu di satu baris pertama itu harus 1 sampai 9 angkanya. Nggak boleh double, nggak boleh kurang gitu ya. Ke bawah juga nih, masing-masing kolom gitu. Masing-masing kolom juga harus 1 sampai 9. Kemudian di satu kotak 3 kali 3 kecil ini ya, itu eh, ada 1 sampai 9 juga. Nggak boleh double, nggak boleh kurang. Nah, ketika ada satu sudoku yang sudah diselesaikan gitu ya, nah kalian bisa cek tuh apakah sudoku ini benar atau enggak gitu ya. Karena bisa aja orang yang curang ya, misalkan ada satu lagi nih di sini nih ya, terus dikasih ke kalian itu, kalian mau ngecek, gampang untuk ngeceknya, gampang tinggal cek aja, oh ini ada yang double gitu ya. Jadi untuk cek suatu problem sudoku apakah ini benar atau enggak itu mudah gitu ya, atau cepat ya hitungannya, bukan mudah. Nah, tapi kalau untuk menyelesaikan sendiri dari sudoku ini, nah itu baru perlu algoritma yang lumayan rumit ya. Kenapa? Karena kita harus mungkin brute force gitu ya. Misalkan contoh satu di sini, terus kemudian taruh 2, taruh 3, taruh 4. Terus kalau gagal ini jadi 2 lagi gitu. Ya, kita mencoba semua kemungkinan gitu ya. Jadi that's why ada perbedaan tuh, ya. Ada dikotomi antara eh, problem yang bisa di-solve di polynomial time, bisa cepat gitu ya maksudnya ya, dan problem yang bisa di-verified di polynomial time. Contoh lagi di kehidupan nyata ya, misalkan ada sebuah kunci nih. Nah, kalian mau ngecek kunci ini bener nggak? Ada satu kunci dan ada satu pintu ya. Kalian mau ngecek kunci ini bener nggak dapat membuka pintu itu ya. Kalau mau ngecek gampang ya, tinggal masukin aja kuncinya, terus kalian tinggal buka gitu. Tapi beda halnya ketika kalian mau membuat kunci itu gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mau solve problem membuka pintu itu lebih sulit ya daripada ngecek kuncinya gitu. Nah, itu contoh di kehidupan nyata ya. Kalau di komputer ada namanya nanti private key dan public key ya. Namanya asymmetric key, di mana ketika kita melakukan transaksi perbankan atau transaksi finansial dan lain-lain semuanya bergantung pada itu ya. Nah, uh, that's why problem ini sangat penting gitu ya. Kenapa sangat penting? Nah, karena problem ini, problem P versus NP ya, itu menyatakan di mana apakah nanti semua problem yang di P ini ya, in the future ya, di masa depan, semua NP di sini dia akan bisa masuk ke P. Ya. Jadi di masa depan apakah ada problem P sama dengan NP gitu. Ya. Karena kan kita lagi research ya, on research. Jadi misalkan nih sudoku tadi ya, sudoku tadi nggak bisa di solve dengan cepat ya, dengan polynomial time. Tapi in the future, apakah ada ya, di masa depan apakah ada orang yang menciptakan algoritma itu, ya, sehingga algoritma yang dimana kita bisa menyelesaikan sudoku dalam polynomial time, sehingga problem tadi masuk ke dalam P, gitu. Nah, kenapa sih ini penting gitu? Dan kenapa problem ini bisa masuk di Millennium Prize problem tadi? Karena kalau bisa nih ya, P sama dengan NP, ya, semua masalah di dunia ini, ya, masalah komputasi bisa diselesaikan dengan cepat, gitu ya. Dan bahkan internet protokol yang aman seperti tadi ya, transaksi finansial perbankan bisa bisa hancur ya. Karena bisa hancur karena kita bisa tadi membuat kunci dalam waktu polynomial time gitu. Kita bikin kuncinya gampang banget gitu. Ada pintu, kalau mau bikin kunci gampang banget. Waktu untuk membuat kunci sama dengan waktu untuk membuka, untuk mengeceknya gitu ya. Nah, gitu teman-teman untuk masalah P sama NP ini ya. Nah, kemudian mungkin ada pertanyaan nih, apakah ada problem yang
nggak bisa diselesaikan dalam nggak bisa di-verified ya, di-verified di polynomial time. Jawabannya ada ya, contohnya adalah chess move. Jadi ketika kita dikasih satu board chess dan udah ada pion-pionnya, ada kuda dan lain-lain ditempatkan di kotak masing-masing ya. Problemnya adalah apa best move dari problem ini, dari yang sekarang, dari board ini. Best move-nya apa? Nah, itu kita nggak bisa verify secara cepat juga gitu ya. Misalkan move-nya adalah move kuda ke A3 gitu. Nah, kita mau verify tuh sulit gitu ya. Bedanya seperti Sudoku tadi. Kalau Sudoku kan tinggal gampang ya, cari aja yang duplicate itu ada nggak. Nah, kalau chess move ya nggak bisa gitu. Nggak bisa kita langsung tahu apakah ini bisa cepat atau nggak. Apakah ini move terbaik atau enggak gitu ya. Nah, jadi chess move ya, untuk masalah problem chess ini dia ada di luar dari NP ini ya. Jadi dia ada di luar dari yang di lingkaran ini, NP. Tuh. Nah, kemudian untuk NP NP complete ya. Contoh NP tadi ada namanya graph isomorphic juga. Gua nggak bakal jelasin detail di sini. Ini lebih ke apa ya? Problem di mana apakah satu graph dengan graph lain itu memiliki itu jadi graph lain apakah bisa diremodel jadi graph yang lain. Graph 1 bisa diremodel jadinya nanti graph 1 sama dengan graph 2 dengan node dan edge yang sama gitu ya. Nah, kemudian untuk ada namanya NP complete ya. Jadi di mana sebenarnya problem-problem yang di dalam NP ini ya, di mana problem yang gampang di-verified tapi sulit untuk di-solve ya, dikelompokkan lagi. Jadi namanya NP complete ya. Jadi NP complete-nya apa? NP complete ini ada scientist lah ya yang mengelompokkan problem-problem ini ya. Contoh ada knapsack. Terus ada graph coloring, Hamiltonian path. Ini kita tahunya knapsack ya. Jadi knapsack itu ya lagi-lagi dia bisa di-verify di polynomial time ya. Kita bisa langsung dengan cepat ya pasti kita bisa menentukan apakah ini yang paling optimal atau enggak knapsack-nya gitu. Nah, tapi untuk solve dari knapsack ini ya dia bisa dia apa namanya? Eksponensial ya kalau nggak pakai dynamic programming ya. Ini in case kalau nggak pakai dynamic programming jadi eksponensial gitu. Nah, jadi nggak hanya 3 problem ini, ada banyak sebenarnya problem-problem di sini ya. Ini juga sebenarnya ada banyak di sini. Jadi graph isomorphic itu dia nggak masuk di NP complete. Jadi di NP complete itu ada beberapa algoritma yang dikelompokkan ya, ada di sini. Nah, kenapa ada NP complete? Jadi gini teman-teman. Jadi ketika ada satu aja problem di NP complete ya, mungkin nanti in the future di masa depan ada orang yang menemukan di mana misalkan nih problem knapsack ya di sini nih ya. Problem knapsack. Ternyata problem knapsack itu tanpa DP ya, dia bisa di-solve dengan polynomial time di sini. Ya. Ketika ada satu problem aja di NP complete yang bisa diselesaikan dengan P, ya, maka semua problem-problem di NP complete ini secara otomatis ya, karena patternnya itu mirip-mirip, secara otomatis dan semua problem yang di NP sini ya, secara otomatis bisa langsung NP sama dengan P gitu. Nah, jadi gitu ya pengelompokannya. Nah, kalau NP di sini ya, ketika udah jadi P, nah ini belum apa ya? Saya belum komplit P sama dengan NP-nya gitu. Sebenarnya belum komplit. Kecuali yang di sini nih. Makanya namanya NP komplit itu ya. Soalnya ketika di sini, ketika ada salah satu aja yang di P, semuanya di lingkaran ini jadi P sama dengan NP. Gitu teman-teman ya. Nah, kemudian NP hard. NP hard ini dia itu problem-problem di mana dia nggak harus ada yes atau no sebenarnya problemnya ya untuk verify solusinya gitu. Jadi kalau tadi Sudoku itu kan yes atau no kan, apakah ini apakah ini valid Sudoku atau enggak, terus apakah chess move ini terbaik atau enggak gitu. Nah, kemudian
NP-hard ini adalah problem-problem di mana solusinya at least bisa di-verify di polynomial time, ya. Jadi di NP-hard ini bisa aja ada yang apa namanya, ada yang bisa di-verify tuh bahkan sulit banget untuk verified-nya. Jadi gitu ya. Jadi yang hijau ini contohnya adalah traveling salesman problem gitu. Ya. Jadi yang biru ini NP complete itu udah pasti NP hard ya, sesuai dengan diagram di sini ya. Nah, kira-kira seperti itu ya untuk problemnya. Jadi problemnya itu seperti ini teman-teman. Jadi apakah problem sebenarnya ya dari definisinya ya. Apakah P itu sama dengan NP atau apakah P itu tidak sama dengan NP gitu. Jadi apakah di masa depan nanti ada problem di sini yang nanti bakal akan ke sini ya. Atau sebenarnya itu mustahil gitu. Jadi nggak ada orang yang bisa nggak ada orang yang bisa membuktikan ya, masih belum ada gitu. Nah, jadi ya kita masih belum tahu nih apakah nanti bakalan bisa ini. Kalau bisa kayak gini ya kita harus memikirkan lagi ya algoritma-algoritma yang mungkin seperti ini ya, secure internet protocols gitu. Kita akan membuat algoritma baru. Atau ya bakalan seterusnya seperti ini, seperti sekarang ini ya. Sekarang kan ini, untuk sekarang ini P tidak sama dengan NP. Ya. Jadi begitu aja teman-teman ya untuk masalah P versus NP ini. Untuk penjelasan lebih komplit lagi ada di YouTube di sini. Nanti gua taruh di description. Oke. Nah, sekian aja teman-teman dari problem ini. Ya, gua harap sih kalian mungkin bisa menyelesaikan masalah ini ya. Gitu. Kalian bisa research lagi nanti di internet masalah P versus NP ini. Oke, itu aja dari gua. Jadi next video kita akan membahas beberapa algoritma lagi yang lumayan advance ya. Yang dimana gua nggak akan menjelaskan secara detail, tapi ya intermezzo aja ke kalian biar kalian ngerti di luar sana ada algoritma apa lagi yang belum kita bahas gitu ya. Oke, that's all from me teman-teman. Thank you for watching and see you in the next time.